Selamat menyaksikan video pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Zuliana, SPD Sekolah Dasar Negeri 7 Mulang Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Selamat bergabung dan menyaksikan dalam video pembelajaran Ibu dengan tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan adanya keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Di sini kita akan belajar tentang orang Kanekes, si suku Baduy. Nah, di salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Nah, provinsi Banten ini memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di pegunungan Kendeng ya, dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut dengan suku Baduy. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka orang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, orang itu berarti orang. Masyarakat Kanekes ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Nah, kelompok Tangtu itu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping itu dikenal sebagai Kanekes luar atau suku Baduy luar. Ini adalah gambar dari suku Baduy adik-adik, dan ini adalah kampung Baduy. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam itu tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikeusik, dan Cibeu. Nah, masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka itu tidak menggunakan alat-alat elektronika adik-adik, dan tidak menggunakan alas kaki seperti ini, tidak memakai sendal atau sepatu, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional namanya Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Nah, puun ini juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes dalam atau suku Baduy dalam. Kelompok Panamping itu sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Nah, kelompok Panamping ini adalah Baduy luar adik-adik. Masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar ini telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Itu tadi perbedaan dari suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Adik-adik, adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Nah, mungkin perbedaannya dengan suku Baduy dalam ya. Kalau sukunya Kak Citra itu kan suku Jawa. Suku Jawa itu sudah mengenal barang-barang elektronik, sudah memakai alat transportasi ya, terus kemana-mana memakai alas kaki. Berbeda dengan suku Baduy dalam tadi ya, yang tidak mengenal alat elektronik. Mereka tidak memakai alat transportasi dan mereka itu tidak memakai alas kaki. Nah, mungkin itu perbedaannya. Untuk kesamaannya mungkin sama-sama ini ya adik-adik ya, sama-sama menjunjung tinggi tradisi ya. Kalau di Jawa tradisinya, di tempat Kak Citra itu masih menjunjung tradisi. Misalnya ada namanya, kalau di Jawa itu ada bancaan atau syukuran ya. Lalu kalau di Baduy tadi ya juga menjunjung tradisinya. Mungkin ada persamaannya seperti itu. Adik-adik,
Adik-adik, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tadi? Kalau ada, kalian bisa tuliskan dan mencari artinya. Contohnya kalian bisa buat tabel seperti ini tentang kata sulit. Misalnya ada kata tradisi. Tradisi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Lalu tadi ada kata alat elektronik ya. Nah, alat elektronik ini artinya adalah alat yang bekerja yang menggunakan listrik. Lalu ada alat transportasi, itu alat atau kendaraan untuk mengangkut atau untuk pengangkutan. Lalu tadi ada kata teknologi. Nah, teknologi itu sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Tadi dalam bacaan juga ada pakaian adat. Pakaian adat itu pakaian yang menunjukkan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografisnya. Tadi kan pakaian adatnya orang Baduy itu biasanya memakai ikat kepala, lalu mereka itu memakai kain tenun yang mereka jahit sendiri, seperti itu. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks Urang Kanekes si suku Baduy. Nah, di sini Kak Citra menentukan pokok pikiran dari masing-masing paragraf yang ada. Itu biasanya pokok pikiran bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Contohnya di paragraf pertama itu pokok pikirannya adalah di Pegunungan Kendeng tinggal masyarakat suku Baduy atau yang disebut dengan Urang Kanekes. Nah, di paragraf kedua masyarakat Kanekes itu terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping, dalam dan luar tadi adik-adik. Yang paragraf ketiga itu menjelaskan tentang masyarakat Kanekes dalam atau kelompok Tangtu itu masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Yang keempat, paragraf keempat itu masyarakat Kanekes luar atau kelompok Panamping itu sudah mengenal teknologi dan alat-alat elektronik. Itu pokok pikiran dari masing-masing paragraf dalam bacaan tadi. Nah, dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Mungkin ada ya adik-adik ya. Ada persamaannya apa? Oh, misalnya kita itu masih kadang menggunakan pakaian-pakaian adat kita. Itu kan tadi suku Baduy juga masih memakai pakaian adat mereka ya, memakai kain tenun hasil jahitan mereka. Nah, budaya setiap suku bangsa itu mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Kalau masyarakat suku Baduy luar itu sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh atau bahkan mereka belum mengenal penggunaan alat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa ya adik-adik, bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Misalnya televisi, handphone ya, lalu kulkas. Banyak sekali alat-alat elektronik di sekitar kita yang membantu kehidupan kita. Lakukan kegiatan ini di dalam kelas atau di rumah kalian adik-adik. Nanti kita akan berhubungan dengan alat elektronik itu membutuhkan listrik. Nah, kita akan belajar ini nih. Tutuplah pintu dan jendela ruang kelas serta gorden yang ada. Jadi tutup pintu dan jendela di rumah kalian atau di ruang kelas serta gordennya. Nyalakan lampu di kelas dengan menekan saklarnya. Bagaimana kondisi ruangan kelas? Pasti terang ya adik-adik ya. Lalu padamkan lampunya dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di dalam ruang kelas? Atau di dalam ruangan? Ya pasti gelap adik-adik. Nah, dari percobaan ini hasil pengamatannya, ketika lampu dinyalakan ruangan akan menjadi terang sehingga dapat belajar dengan baik. Sedangkan saat lampu dimatikan ruangan akan menjadi gelap. Ternyata kehidupan sehari-hari kita itu sangat tergantung pada alat-alat elektronik. Adik-adik, apa yang menyebabkan lampu tadi menyala? Nah, lampu itu menyala karena adanya aliran arus listrik.
Lalu apa yang menyebabkan lampu tadi tidak menyala atau mati? Nah, kalau kita tekan saklarnya kan otomatis aliran arus listriknya itu terputus. Jadi lampunya tidak akan menyala karena tadi aliran arus listriknya itu diputus atau terputus. Nah, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Saat arus listrik itu mengalir melewati lampu, maka lampu itu akan menyala, adik-adik. Adik-adik, di sini kalian juga akan melakukan percobaan lagi. Siapkan penggaris plastik dan potongan-potongan kertas. Nah, lakukan kegiatan ini bersama temanmu boleh ya. Siapkan penggaris dari plastik, potonglah kertas-kertas kecil, lalu letakkan pada permukaan meja. Dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Ya tidak akan terjadi apa-apa adik-adik. Tapi ketika nanti kalian menggosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu mendekatkan penggaris pada potongan kertas, apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Adik-adik, kalau tadi kita tidak menggosokkan penggarisnya ke rambut kita yang kering, yang terjadi ya tidak akan menempel. Mengapa kok bisa begitu ya adik-adik? Kok kertas-kertas ya yang didekatkan dengan penggaris yang sudah digosok-gosokkan di rambut kering bisa menempel atau bisa tertarik? Nah, kita akan pelajari adik-adik. Di sini setiap benda itu netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau yang disebut dengan proton dan muatan negatif atau yang disebut dengan elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris digosok-gosokkan pada rambut kering, maka elektron itu muatan negatif dari rambut kita akan berpindah ke penggaris. Akibatnya penggaris ini akan memiliki kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Nah, ketika penggaris plastik ini bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas itu menjauhi penggaris. Jadi sisi kertas yang dekat dengan penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas ini akan tertarik oleh penggaris plastik tersebut. Nah, tarik-menarik antara muatan pada penggaris listrik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui apa pengertian gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Nah, di sini ada tarik-menarik antara muatan positif dan muatan negatif pada listrik, sehingga ini disebut dengan gaya listrik. Adik-adik, kita akan belajar listrik statis dan listrik dinamis. Jadi listrik itu dibagi menjadi dua, ada listrik statis, ada listrik dinamis. Apa itu listrik statis dan listrik dinamis? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Jadi listrik statis itu listrik yang diam. Nah, gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Jadi listrik statis itu kebanyakan berlangsungnya hanya sementara saja adik-adik. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak dan melepaskan diri. Jadi melekatnya kertas ini tidak akan lama adik-adik. Akibatnya potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Itu tadi ilustrasi tentang listrik statis. Nah, sekarang kalau listrik dinamis ya. Nah, pada listrik dinamis itu terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dalam kegiatan mematikan dan menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik.
Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Itu tadi pengertian dari listrik dinamis, perbedaannya dengan listrik statis adik-adik. Nah, listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang diam, dan perpindahan arusnya itu terbatas, sifatnya sangat sementara. Sedangkan listrik dinamis itu adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Ya, ketika diputus ya akan berhenti, ketika disambungkan ya akan mengalir. Itu listrik dinamis. Carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Nah, listrik statis tadi kan listrik diam ya adik-adik ya, yang tidak mengalir. Contohnya apa saja? Misalnya terbentuknya petir saat hujan, lalu gosokan kain sutra dengan kaca. Nah, gosokan kain sutra dengan kaca ini juga akan bisa merekatkan kertas-kertas adik-adik, potongan-potongan kertas. Lalu gosokan batang plastik dengan kain wol, itu hampir sama dengan penggaris dan kertas ini. Lalu tangan didekatkan dengan layar televisi. Rasanya itu seperti apa ya adik-adik ya? Kayak kita tersetrum sebentar begitu ya. Itu sebenarnya listrik statis. Lalu saat menyisir rambut itu akan terbawa berdiri sendiri seiring dengan gerakan sisir. Itu juga termasuk listrik statis. Lalu debu yang menempel di layar televisi ya, biasanya paling gampang debu itu melayar di layar televisi itu ya karena adanya listrik statis dari TV-nya itu adik-adik ya. Tapi itu sifatnya hanya sementara. Lalu tadi contoh yang Kak Cira sebutkan tadi tentang penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut atau ke tangan yang kering, itu akan menarik potongan kertas kecil. Nah, itu tadi contoh dari listrik statis yang ada di sekitar kita. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video. Selamat berjumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.